Selamat pagi Pak Asep. Ya, pagi Pak. Saya akan memberikan materi super driver skill ya untuk meluruskan atau menjelaskan supaya kita lebih hati-hati lagi dengan materi yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya di jalan, kita lebih tertib untuk hati-hati kembali. Oke, driver yang biasa dilakukan oleh driver di pagi hari atau sebelum melakukan pengiriman, wajib driver itu melakukan kegiatan metode pengecekan kendaraan ya, yang dimana disingkat supaya mudah diingat, yaitu dengan materi balok ya. Balok itu adalah untuk B-nya periksa bodi kendaraan terlebih dahulu, periksa ban, pakai dan ban cadang ya, supaya kita tidak ada kendala saat pengiriman mengalami tembus ban, ternyata ban serep kita dalam keadaan sudah kempes ya. Kita lanjut ke pemeriksaan air radiator ya, periksa terus pemeriksaan air pipa. Untuk PL-nya itu adalah pemeriksaan kelistrikan. Nah, ini yang paling sering terjadi kerusakan ya. Biasanya itu adalah periksa terlebih dahulu lampu utama, lampu sen, lampu rem ya, itu dalam kondisi keadaan baik. Kalau memang ada lampu rem atau lampu sen yang mati, konfirmasi ke tim dispet atau tim mekanik untuk diganti terlebih dahulu. Lanjut ke pemeriksaan oli ya. Pemeriksa oli tidak ada rembusan di bagian mesin ya. Terus periksa pelumas atau minyak rem ya. Tidak ada rembusan di bagian tombol atau di master rem ya. Kalau ada kendala kerusakan jangan dilakukan pengiriman. Terus untuk lukanya pastikan untuk kelengkapan unit ya, pastikan dongkrak, segitiga, kunci roda ya, P3K itu semua dalam keadaan lengkap. Terus identitas sama SIM si driver itu harus dibawa ya. Oke, saya lanjut defensive braking. Arti dari defensive braking adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety braking sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya dan mekanismenya sudah betul ya. Tujuannya adalah yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan ya. Untuk poin yang pertama ini itu ada dua faktor. Yang pertama itu bisa jadi dari kendaraannya, yang kedua itu bisa jadi dikarenakan si pengemudinya ya. Untuk poin yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan ini didominasi oleh si pengemudi ya. Satu, bisa saja si pengemudinya itu berkendara secara ugal-ugalan atau dalam kondisi ngantuk memaksakan untuk jalan atau dalam kondisi sedang mabuk ya. Ini banyak hal ya. Atau si driver bermain handphone saat mengemudi. Nah, itu bisa memicu terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, tidak terlibat dalam kecelakaan. Ini biasanya si driver tidak jaga jarak aman saat mengemudi. Nah, di sini ada contoh potensi sering terjadinya kecelakaan. Yang pertama itu adalah jalan yang miring berbelok, berarti kita harus mengurangi kecepatannya ya. Foto yang kedua, ya mungkin ini sudah tidak asing ya, kalau ibu-ibu yang menggunakan sepeda motor, si pengemudi di belakangnya pun timbullah tanda tanya besar gitu ya, belok kemana, ke kiri, ke kanan, kita nggak tahu. Nah, dengan kondisi seperti ini kita harus memberikan suatu tanda ya, sebuah klakson bahwa kita berada di belakang mereka gitu ya. Terus pertigaan dan persimpangan ya, kita wajib untuk lebih antisipasi lagi dan kurangi kecepatan ya. Terus muatan yang berlebihan. Oke,
5 langkah dasar defensif driving. Yang pertama, pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, jangan mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan perlintasan jalan. Nah, apa sih arti dari pahami dinamika kendaraan? Yang pertama, kita wajib memahami panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, belum kuliner sampai jarak sumbu roda. Ya, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya apabila kita dalam keadaan situasi hujan atau ada penutupan jalur, kita sehingga kita dialihkan untuk mengambil jalan alternatif. Nah, pada saat kita mau melalui jalan alternatif tersebut, apa jalan tersebut bisa dilalui dengan kendaraan yang kita gunakan atau tidak, ya? Atau pada saat kita mau memasuki terowongan, ya, ini kita sudah memiliki perhitungan tinggi kendaraan kita sekian meter berarti nggak masuk nih, ya. Jadi tujuannya jaga jarak aman, jangan mengemudi. Nah, jaga jarak aman, jangan mengemudi itu kita menerapkan dengan metode 4 detik, ya. 1001, 1002, 1003, 1004, ya, diterapkan pada kendaraan truk dalam kondisi cerah siang hari dan kondisi malam hari, ditambahkan 1 detik. Selanjutnya untuk kondisi hujan ditambahkan 2 detik. Cara prakteknya, cara penggunaannya seperti ini. Nah, kita berhitung saat berkendara. 1001, 1002, 1003, ya. Ternyata kita sudah terlalu rapat dengan kendaraan yang di depan kita. Berarti kita wajib untuk mengurangi kecepatan, ya. Apabila 1004 kita masih ada jaga jarak, ya, berarti kita sudah safety. Tujuannya apa? Apabila kendaraan di depan kita berhenti secara mendadak, kita masih memiliki ruang untuk melakukan pengereman atau menghindari, ya, supaya tidak terjadinya insiden, ya. Itu tujuannya. Atau kita dengan memperhitungkan benda-benda mati yang berada di samping kiri atau samping kanan. Nah, biasanya ini pelan-pelan karena kita mengalihkan pandangannya ke depan, ya. Kita lebih baik berhitung karena setiap kita mengucapkan 1001, 1002, 1003 itu kita ada jeda, ya, ada jeda untuk mengucapkan kalimat tersebut. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada rumus MAR, ya. MAR itu adalah singkatan. Pertama dalam melihat, analisa, reaksi. Nah, ini biasanya digunakan pada saat kita mau mendahului. Untuk yang pertama itu kita melihat situasi di belakang kita, ya. Pada saat kita mau mendahului kendaraan depan kita, kita lihat situasi di belakang kita apa sudah aman atau belum. Berarti kalau sudah aman, kita bergeser sedikit untuk melihat situasi di depan kita, ya. Kalau di depan kita sudah aman, berarti kita lari ke analis, ya. Kita menganalisa dulu kecepatan kendaraan yang mau kita dahului dan berapa kecepatan yang kita tambah supaya kita bisa mendahului kendaraan yang di depan kita. Apabila analisanya sudah tepat, baru kita masuk ke reaksi, berarti melakukan pendahuluan, ya. Oke, saya lanjut. Awasi kondisi sekitar. Nah, ini pengguna kendaraan wajib mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan menjaga jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita lebih antisipasi, ya. Nah, di sini ini kan ada kesalahan, ya. Waspada blind spot. Blind spot itu adalah titik buta di mana kendaraan lain dan kendaraan sendiri tidak terpantau dari batas spion, ya. Jadi titik buta itu belakang, samping kiri itu dan samping kanan, ya. Kenapa kita diwajibkan untuk mengecek kaca spion 5 sampai 8 detik sekali? Biasanya ada kendaraan roda 2 yang mendahului kita dari samping kiri
ya, itu yang paling bahaya. Hindari distraksi dan paham arah jalan. Nah, distraksi itu adalah bentuk gangguan terhadap si pengemudi, bisa saja menggunakan makan, minum, ya, itu gangguan kecil, ya, mengecek peta atau mendengar saluran radio, ya. Teknik ini bisa meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar 3%. Nah, distraksi itu adalah gangguan terhadap si pengemudi. Contoh halnya hal kecil aja, hal kecil pada saat mengemudi ada wanita cantik yang nongkrong di jalan, ya pasti kita teralihkan pandangannya, itulah distraksi. Nah, untuk gangguan ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah gangguan manual. Gangguan manual itu pada saat si pengemudi melakukan aktivitas seperti makan, minum, ya, minum kopi, itu gangguan manual. Gangguan visualnya si pengemudi mengecek peta atau bermain handphone, mengecek WA, itu gangguan visual. Ada satu lagi adalah gangguan pikiran. Gangguan pikiran itu pada saat si pengemudi memiliki suatu masalah, ya, problem atau di rumah tangga masalah lain yang sehingga mengganggu pikirannya, mengganggu konsentrasi. Ya, saya lanjut. Tips saat menyalip, pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, lihat kaca spion, beri tanda lampu sen, jangan menyalip di tanjakan atau di tikungan, ya. Kenapa tidak boleh menyalip di tikungan? Karena jarak pandang kita ke depan terbatas. Cara memegang kemudi yang benar, sudah benar jawabannya. Nah, pada saat berhenti kita pastikan untuk menarik rem, ya, dan berhenti dengan gigi. Pada saat kita mengemudi gunakan safety belt. Tips saat turunan, menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip penyerangan memberi, ya. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan pada saat atau sebelum naik, tetapi dilakukan saat di punggung bukit, ya. Saat turunan atau lompatan gunakan gigi yang sesuai kecepatan dan dibantu exhaust bridge. Jangan terlalu lama menginjak rem, isi rem panas, ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Cukup, ya. Tolong berarti nanti materi ini diusahakan sampai hafal, dan ini sudah saya simpan di papan mading, ya. Karena ini lagi dihafalkan, nanti suatu saat nanti akan ada tes atau ada suatu pertanyaan mungkin dari saya atau dari pihak lain, ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sudah bergabung. Ada hal-hal yang bisa berjalan